Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rani. Perkenalkan saya Putri Aulia bersama rekan saya Ferdinand Setiawan dan Dini Febiana Nopianti. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas etika profesi Public Relation yang berjudul Analisis Kasus Media Massa tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Public Relation. Studi kasus yang kami pilih adalah respon KAI komuter terhadap aduan pelecehan seksual di media sosial. Kasus ini menjadi perhatian publik karena respon yang diberikan melalui akun media sosial resmi KAI Komuter dianggap tidak mencerminkan prinsip komunikasi yang baik, terutama dalam menangani korban pelecehan seksual. Melalui kasus ini, kami akan menganalisis bagaimana pelanggaran etika komunikasi dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. Slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya, slide kedua, kita akan masuk ke latar belakang kasus. Kasus ini terjadi pada tanggal 4 Juni 2021. Saat itu seorang penumpang perempuan melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialami ketika berada di dalam KRL tujuan Cikarang. Setelah kejadian tersebut, korban telah menyampaikan laporan kepada petugas stasiun, namun menurut korban penanganan yang diberikan belum memberikan rasa aman maupun kepastian mengenai tindak lanjut kasus yang dialaminya. Karena merasa belum mendapatkan respon yang memuaskan, rekan korban kemudian membagikan kronologi tersebut melalui platform Twitter dan menandai akun resmi KAI Komuter. Banyak pengguna media sosial menilai bahwa respon admin kurang menunjukkan empati terhadap korban dan cenderung lebih fokus pada pembuktian kejadian. Akibatnya, unggahan tersebut menjadi viral dan memicu berbagai reaksi negatif dari publik. Kasus ini kemudian berkembang menjadi krisis reputasi yang berdampak pada citra perusahaan di mata masyarakat. Untuk slide selanjutnya dari perspektif public relation terdapat beberapa permasalahan utama dalam kasus ini. Yang pertama, kurangnya empati dalam respon yang diberikan kepada korban. Dalam situasi sensitif, perusahaan seharusnya menunjukkan kepedulian dan dukungan terlebih dahulu. Kedua, komunikasi yang kurang profesional karena respon yang diberikan dianggap defensif dan tidak sensitif terhadap kondisi korban. Ketiga, menurunnya kepercayaan publik. Banyak masyarakat menilai perusahaan lebih fokus membela diri daripada memberikan perlindungan kepada korban. Akibatnya, muncul krisis reputasi yang menunjukkan pentingnya komunikasi, krisis yang cepat, empatik, dan berorientasi pada solusi. Selanjutnya, analisis pelanggaran kode etik akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferdinand. Selanjutnya adalah pelanggaran kode etik. Yang pertama itu kode etik Perhumas, yaitu tidak mengutamakan kepentingan publik, respon yang diberikan lebih fokus pada pembuktian laporan, banding memberikan dukungan kepada korban. Yang kedua, kurang menunjukkan tanggung jawab sosial, perusahaan belum menunjukkan kepedulian yang memadai terhadap rasa aman dan kondisi korban. Yang ketiga, tidak menjaga profesionalisme dalam komunikasi, balasan admin dinilai kurang tepat dan dapat menimbulkan perspektif negatif di masyarakat. Selanjutnya ada kode etik IPRA atau International eh, Public Relation Association. Yang pertama ada kurangnya empati terhadap publik, respon yang diberikan tidak mencerminkan terhadap kondisi korban. Yang kedua, kurang menghormati hak dan kepentingan publik, korban belum memerlukan dukungan dan perlakuan yang sesuai dengan sebagai pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir, gagal membangun komunikasi dua arah yang efektif. Komunikasi lebih bersifat defensif daripada mendengarkan dan menanggapi kebutuhan publik. Selanjutnya adalah analisis etika komunikasi dalam kasus komuter KAI, yaitu analisis etika berkomunikasi dalam kasus komuter KAI, yaitu jika kita bedah lebih dalam, menggunakan 4 pilar etika komunikasi, kasus ini gagal di seluruh aspek. Yang pertama, respect atau penghormatan, yaitu mereka mengabaikan martabat korban yang sedang mengalami trauma psikis. Yang selanjutnya ada empati dengan memberikan tanggapan, pihak komuter Humas Komuter KAI tidak memberikan tanggapan yang diberikan dan tidak
memperhatikan kondisi emosional dan psikologi korban. Yang ketiga ada fairness atau keadilan. Korban seharusnya eh, dilakukan secara setara sesuai dengan pelaku hukum yang adil bagi korban. Yang keempat ada responsibility atau tanggung jawab. Dengan melupakan kewajiban utama KAI, komuter sebagai penyedia jasa transportasi publik untuk menjamin keamanan mutlak seluruh penumpangnya. Selanjutnya adalah dampak kasus terhadap citra dan perusahaan. Pelanggaran etika ini memberikan dampak nyata. Dampak negatif sangat fatal, sentimen negatif meningkatkan pesat kritik keras dari para masyarakat dan meningkatkan eh, datangnya dari Komnas Perempuan. Dan nama baik korporat tercoreng secara nasional. Namun di sisi lain, krisis ini juga membawa dampak positif atau reformasi. Dengan krisis ini memaksa manajemen KAI untuk melakukan evaluasi atau SOP humas digital mereka, melakukan standarisasi komunikasi, dan meluncurkan inisiatif baru seperti Pos Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di berbagai stasiun untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Selanjutnya pembahasan teori krisis dan penanganan kasus akan dilanjutkan oleh Dini. Oke, selanjutnya di sini ada analisis berdasarkan teori SCCT. Kelompok kami menggunakan analisis situasional crisis communication theory atau biasa disebut dengan SCCT yang di yang dipakai oleh W. Timothy Combs. Kasus ini dikategorikan sebagai preventable crisis atau krisis yang sebenarnya bisa dicegah karena pemicunya berasal dari internal organisasi sendiri, yaitu respons empati sang admin. Teori SCCT menegaskan bahwa jika sebuah organisasi menghadapi tipe krisis ini, mereka wajib menghindari sikap defensif dan harus langsung menerapkan rebuilding strategi, yaitu meminta maaf secara tulus tanpa syarat dan melakukan tindakan perbaikan nyata sesegera mungkin. Selanjutnya di sini ada langkah penanganan krisis yang dilakukan oleh KAI Komuter. KAI Komuter akhirnya menyadari kesalahan taktis tersebut dan segera mengeksekusi beberapa langkah darurat. Contohnya yang pertama, merilis permintaan maaf terbuka secara resmi di media massa nasional dan akun sosial media mereka. Dan yang kedua, mereka menindakkan tegas berupa sanksi administrasi dan pencabutan akses bagi oknum admin yang bersangkutan. Yang ketiga, menghubungkan korban secara personal guna memberikan dukungan moral dan menawarkan bantuan hukum penuh untuk melaporkan pelaku ke polisi. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan komunikasi empati bagi seluruh garda depan pelayanan publik dan humas digital mereka. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada pelajaran yang dapat diambil dari kasus KAI Komuter. Pelajaran berharga yang dapat kita petik sebagai calon praktisi PR adalah bahwa kecepatan merespons di media sosial tidak boleh mengorbankan ketepatan rasa empati. Akun resmi korporat memegang marwah seluruh organisasi, bukan tempat untuk emosi pribadi sang operator. Dalam penanganan krisis kemanusiaan, aspek psikologis korban harus selalu ditempatkan di atas prosedur administratif. Referensi ini dari detik.com, CNN, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.